Halo semuanya, kembali lagi di podcast Brilian. Podcastnya Semansa Family. Jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial, Mbak Engga. Sekali. Siapa itu Mas Angga? Bucan. Tepuk tangan semuanya. Brilian. Kembali lagi ya, kita ketemu lagi ya ini. Iya, jadi hari ini spesial karena Bucan nggak jadi presenter, jadinya bintang tamu. Video gue star. Jadi yang bertanya-tanya giliran kita berdua. Iya. Gitu. Tapi jangan sampai nanti kebalik lo ya. Oh gitu. Oke. Takutnya malah Bucan yang menanyai kita ya. Awas, Bener dangerous. sekali. Oke, jadi hari ini tuh kita akan membahas tentang suatu pembelajaran baru. Jadi Bucan ini identik dengan pembelajaran di luar kelas. Outing kelas gitu Kak. Iya. Jadi hari ini kita menamakan dengan tema yaitu New Education with Outing Class with Bucan. Tara. Temanya sangatlah spesial Iya. hari ini. Sangat spesial dan sangat indah gitu. Bener Jadi aku mau tanya deh Bucan, kenapa sih Bucan suka banget mengajak siswa-siswi itu untuk belajar di luar kelas? Iya, Gitu. terima kasih. Itu pertanyaan yang sangat menstimulus atau memberikan rangsangan untuk kenapa sih pembelajaran harus seperti ini? yang bertanya-tanya, Iya, betul Bukan? sekali. Awal mulanya cita-cita saya itu dari dulu memang dari TK. Kalau disuruh dulu itu ada buku apa ya namanya? Buku diary. Nah, itu kan disuruh ngisi nama biodata terus cita-cita dari SD sampai besar sampai gede itu saya konsisten. Iya. Guru. Saya nggak tahu pada waktu itu pengen jadi guru apa, ngapal apa, yang bagaimana itu nggak tahu. Tetapi selalu terinspirasi ketika melihat entah itu drakor, entah itu drama-drama Filipina atau drama-drama yang lain, atau yang menontonkan, menyuguhkan sebuah pembelajaran itu gurunya wow keren sekali, kok nggak seperti saya ketika menjadi murid. Nanti ketika saya menjadi guru saya harus lebih menantang dan harus lebih seru dari ini. Itu inspirasi saya pertama kali. Terus didukung dengan saya ikut guru penggerak pada waktu itu. Di dalam program pendidikan guru penggerak itu disisipkan banyak sekali, terutama mengimplementasikan kurikulum merdeka. Ruhnya itu apa? Pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang berpihak kepada murid, pembelajaran yang student center learning. Kalau zaman saya dulu waktu jadi murid itu yang berada di awal sampai akhir itu yang berperan itu adalah gurunya, teacher Iya, center bener learning gitu kan ya. Jadi apa sih nggak paham konsepnya, kadang itu gurunya itu ngendiko apa, memaparkan materi apa, saya itu nggak paham gitu. Terus akhirnya dari situ saya nanti kalau jadi guru saya harus yang lebih menantang lagi. Terus didukung jadi guru penggerak itu tadi, pembelajaran yang menyenangkan itu yang tidak melulu di dalam kelas. Mungkin apalagi yang kita full day kan ya. Iya, bener banget. Seharian di dalam kelas pasti kan suntuk iya, kurang variatif iya, ngantuk juga iya, bosen kan, pengap juga. Lalu akhirnya saya mempunyai ide bagaimana kalau kita itu outing kelas. Nah, dengan memanfaatkan aset based thinking yang ada di sekolahan kita, bermacam-macam aneka di beberapa titik lokasi sekolah kita itu bisa menjadi kelas loh. Jadi kelas itu nggak harus yang di dalam kelas, di mana saja. Mungkin Enggar sama Angga pernah. Aku waktu kelas 10 kan diajar oleh Bu Chandra. Itu aku dibawa outing kelas ke taman tengah itu sama Bu Chandra. Itu bikin aku tuh lebih seneng aja gitu loh, nggak bosen, nggak suntuk, terus udara tuh sejuk gitu. Jadi lebih memperhatikan daripada kita kalau di kelas mungkin ya Mas Angga, itu kebanyakan itu kita akan suntuk terus malah mungkin ditinggal bobo atau main HP. Gimana kalau Kak Angga? Kalau aku pernah nih, kan aku kelas 10 juga diajar oleh Bucan ini. Dulu pernah outing kelas di lapangan basket. Nah, jadi tuh kalau di situ kan sambil diceritain sama cerita bahasa Jawa dari kalau nggak salah itu Mahabharata. Jadi kita duduk melingkar, Bucan di tengah sambil diceritain, itu kan seru banget. Nggak ada yang ngantuk terus angin sepoi-sepoi gitu. Diceritain seru banget sih itu. Jadi semua konsepnya itu mendukung gitu ya. Jadi yang saya bilang tadi, di setiap titik sudut lokasi sekolah itu bisa menjadi kelas. Di gazebo juga bisa, di lapangan tengah tadi juga sudah, di lapangan basket juga iya, di serambi masjid juga pernah.
di semua titik lah itu bisa menjadi kelas kita itu. Dan itu menurut saya nanti konsep yang akan dibawakan bisa lebih masuk, siswa dan gurunya juga lebih fresh, dan tentunya di situ tidak hanya materi-materi saja gitu. Banyak yang harus disisipkan. Ada soal pemantik misalkan. Jadi dengan pemantik itu bukan seolah-olah itu guru yang mengajar dari awal sampai akhir gitu, enggak, karena guru itu sekarang itu hanya fasilitator, menjembatani saja. Jadi mau dibawa kemana sih pelajaran ini, kita buat kesepakatan bersama. Jadi rohnya kurikulum merdeka itu apa, kita implementasikan gitu. Betul Luar biasa. Luar biasa cita-citanya. Ternyata dari kecil Mas Angga, dari TK. Bahkan kalau aku sendiri pengalaman pribadi ya teman-teman, aku dari kecil sampai sekarang tuh cita-cita masih suka ganti-ganti. Iya, nggak Maksud gue konsisten gitu. Aku beda dengan Bucan, ternyata sangatlah konsisten sejak masih kecil hingga kecil. sekarang sudah tercapai cita-citanya sebagai guru. Iya itu, tapi guru yang bukan biasa gitu. Jadi dikemasnya itu yang lain daripada yang lain biar mudah konsepnya itu diterima sama siswa gitu. Dan menurut saya siswa ini adalah teman saya. Jadi saya kalau menyebutnya itu komunitas positive vibes. Waduh. Gitu. Ya. Sangat Gen Z banget. Iya betul. Karena di dalam pendidikan guru penggerak itu tidak boleh ada jarak dan sekat antara guru dan murid. Biar apa? Biar akrab. Biar akrab. Jadi kalau ada mau yang ditanyakan itu tidak sungkan, tidak takut, takut. Tapi kalau aku dimarahin tuh gimana gitu. Iya. Baru mau tanya ya itu padahal takut. Gimana mau masuk gitu konsepnya Tapi kalau gitu. ditanyain malah dikira nggak perhatiin gitu. Iya. Serba salah gitu. Salah. Kalau nggak tanya nggak paham. Apakah kalian takut sama saya? Enggak. Tapi jujur nggak pernah aku sungkan sama Bu Chan. Maksudnya untuk menanyakan pertanyaan ya teman-teman. Gitu. Karena emang Bucan ini Chill. personalitinya juga bagus banget ya. Ya seperti itulah saya. Chill. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Bucan dari Engga. Nih, pertama nih Bu. Bagaimana sih Bu Chan dapat mengukur keberhasilan pembelajaran yang terjadi selama outing kelas terjadi? Iya betul sekali. Implementasi kurikulum merdeka itu adalah dengan melakukan refleksi. Jadi di setiap akhir pembelajaran itu kita ada refleksi pembelajaran. Apa saja yang direfleksikan, entah itu saya atau guru ketika mengajar pada waktu itu, kurangnya bagaimana, biar nanti kedepannya itu bisa saya perbaiki. Entah media pembelajaran yang saya bawakan itu kurang menarik atau besoknya ingin yang lebih menarik, itu membuat saya itu menjadi evaluasi yang sangat berharga. Entah cara pembawaan saya yang kurang humble atau kurang chill atau kurang bagaimana, kurang effort atau kurang gimana, itu nanti manfaatnya ke depannya itu pembelajaran saya itu lebih menyenangkan, lebih berpihak kepada siswa, lebih kita kemasnya itu sesuai dengan kesepakatan bersama, bukan ingin saya tetapi ingin kita mau dibawa kemana sih pelajaran kita gitu. Iya, benar sekali. Aku juga punya pertanyaan nih Bucan. Iya. Jadi apa sih manfaat dari pembelajaran outing kelas ini? Manfaatnya menurut saya dan menurut testimoni yang sudah saya baca dari refleksi itu tadi, ada juga ya saya selalu membuat refleksinya itu melalui aplikasi. Jadi ada bukti otentiknya, biasanya pakai Padlet, ada juga menti.com atau Mentimeter dan masih banyak lainnya. Itu manfaatnya satu, tidak suntuk sehingga materi yang dibawakan itu bisa mudah dipahami. Kalau misalkan wayang gitu kan, tadi mengungkit wayang kan, wayang kalau di benak kita itu kan, apa ya bahasanya nggak paham, alur ceritanya bagaimana, iya. Tapi saya mengkonsepnya itu wayang, kalian yang menjadi dalangnya, siswa yang menjadi dalangnya dikemas dengan versi kalian, wayang Gen Z. Nah, jadi kan lebih mudah terpahami konsepnya, apalagi ketika kalian menjadi dalang lalu disiarkan teman kalian sendiri yang memahami atau menyaksikan, jadi semakin paham. Bukan kalau dalang yang beneran itu kan pasti kalian wah tingkatnya terlalu tinggi gitu kan ya. Susah banget, apalagi bahasanya juga susah dimengerti. Iya gitu. Jadi konsep saya itu mengemas pembelajaran itu sesuai dengan gaya kalian gitu. Jadi gaya belajar kalian pun ya juga kita. Iya betul. Ada kan yang anak itu gaya belajarnya kalau nggak mendengarkan itu kurang
kurang paham, kurang masuk gitu. Ada yang harus melihat penuh warna-warni, penuh gambar gitu juga. Ada yang kinestetik, penuh gerakan. Kalau nggak ada gerakan itu kurang bisa memahami konsepnya gitu. Jadi kita ngikut saja dengan siswa gitu. Jadi nanti lebih masuk lagi konsepnya, menyenangkan gitu. Luar biasa. Oke, selanjutnya pertanyaan dari aku, apakah ada Bu tantangan khusus yang perlu diatasi oleh Bucan? Oh Pasti iya, ada ya? pasti Pasti tantangannya Mungkin nggak ada banyak. kayak hujan atau gimana gitu. Hujan Karena nggak itu. mungkin Mas di lapangan ada genting. Iya, pasti saya itu menyiapkan plan A, plan B. Dan sebelum menyiapkan pun saya juga menawarkan, besok pembelajarannya setelah ini kita kemas seperti apa lagi yang biar lebih effort lagi gitu. Requestan siswa-siswi. Iya, bahkan saya idenya itu dapat dari kalian malahan, ya. Dan ide dari kalian itu ternyata lebih luar biasa daripada ide saya yang saya ambil pun dari sosial media, itu dari Instagram atau TikTok atau YouTube, itu dari PMM juga banyak sekali menyuguhkan. Tetapi ide-ide kalian itu juga saya selalu pertimbangkan, dan pasti kalau sesuai apa permintaan atau keinginan kalian itu nanti lebih masuk lagi, lebih dikemasnya itu sesuai yang diharapkan kalian itu. Iya. Luar biasa. Seru. Nah, aku juga punya pertanyaan nih. Jadi di OT kelas ini, apakah dapat dijadikan peluang untuk menggali potensi individu siswa yang mungkin tidak terlihat di dalam kelas? Betul sekali. Kan ada itu siswa yang bahasa gaulnya introvert gitu kan ya. Kalau di kelas kalau di kelas saya itu jangan sampai ada yang introvert. Jadi semuanya itu, apalagi kalau kita outing kelas kan ya, udah happy, senang, menyenangkan dan merasa nyaman, itu pasti tidak ada yang merasa aduh aku nggak bisa, aku malu gitu. Dan dengan adanya itu pun saya juga mengatasi dengan plan A, plan B. Yang malu saya kasih sticky note, nanti bisa maju ditempelin, apa sih pendapatmu, apa sih jawabanmu. Nah itu kan untuk mengatasi yang malu. Mungkin yang tidak malu ya biasa-biasa aja kayak kita ngobrol gini. Iya, itu selalu ada plan A, plan B gitu. Dan itu saya dapat ya dari, selain dari kalian, dari sosmed, dari ketika saya guru penggerak, dari pendidikan itu gitu. Benar sekali. Terus pertanyaan selanjutnya ini, bagaimana outing class dapat mendukung pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti pemikiran kritis dan kreativitas? Iya, betul sekali. Nah, dengan adanya pertanyaan pemantik itu tadi, atau saya merangsang atau saya memberikan clue kepada kalian, terus akhirnya kalian nanti akan critical thinking atau berpikir keras. Apa ya? Ini sudah dipancing sama Bucan. Oh, jawabannya misalkan di dalam pembelajaran langsung saja ya saya implementasikan. Bilih mireng, atau kalau kalian itu mendengar aksara Jawa, kira-kira apa yang ada di benak kalian? Pusing. Tulisannya bagaimana? Mungkin beberapa kurang dimengerti ya. Iya. Nah, ternyata itu ada filosofinya. Iya. Kenapa ditulisnya itu gandul? Kenapa itu? Gandul di atas baris itu, karena filosofinya yang namanya manusia itu harus habluminallah, dekat dengan Tuhan. Bergantung pada Tuhan. Nah, dan aksara Jawa itu tanpa spasi. Ayo ngeh nggak? Kalau nggak diingetin nggak ngeh. Aksara Jawa itu orangnya. penulisannya tanpa spasi, itu juga ada filosofinya. Seperti itu. Filosofinya itu habluminanas. Tadi sudah habluminallah, sekarang habluminallah. Jadi habluminanas itu kita antara berumat itu harus tanpa jarak. Maksudnya tanpa jarak itu nggak ada jarak. Jadi kita itu sama-sama enak gitu. Saling dekat. Tanpa betul. membeda-bedakan. Tanpa membedakan. Dan itu semua kita implementasikan nggak hanya di dalam sekolahan saja, nggak ada di lingkungan sekolah, tapi di luar lingkungan sekolah pun juga kita harus seperti itu gitu. Bener, bagus banget teman-teman filosofinya. Oke, ini pertanyaan dari aku ya, Bucan. Apakah ada strategi komunikasi yang efektif untuk melibatkan siswa sejak awal dalam perencanaan outing class? Iya, betul. Nah, jadi sebelum outing class saya tawarkan dulu pembelajaran kita bisa mau dikemas seperti apa sih? Misalkan gaming, atau selain gaming mau dikemas apa lagi. Nah, kalau kita outing class gitu, kita besok dikemasnya seperti apa? Nah, itu saya tawarkan dulu kepada siswa. Nah, setelah ditawarkan kepada siswa,
lalu saya mengemas juga, oh gimana kalau plan A saya seperti ini, loh kalau nanti hujan plan B-nya apa gitu, terus nanti kalau lapangannya dipakai plan C-nya apa gitu, pasti sudah saya siapkan. Jadi awal mulanya itu dulu, setelah disiapkan terus saya langsung implementasikan. Nah diimplementasikan itu pasti ada refleksinya, direfleksikan nanti kalau sekiranya ada yang harus diperbaiki nanti kelas berikutnya insya Allah pasti yang lebih baik. Lalu kalau ada lagi yang harus direfleksi kelas berikutnya, kelas besoknya, dan insya Allah saya itu inginnya di setiap pertemuan saya itu selalu berkesan dan ilmu yang didapat itu tidak hanya 100 nilainya, tetapi ketika keluar dari sini selain kalian itu masih ingat, saya juga ingat, oh kemarin itu belajar aksara Jawa itu seperti ini, mudah dan menyenangkan misalkan. Biar gak lupa sama guru juga. Betul. Oke, jadi Bu Chan, di podcast ini gak hanya pertanyaan-pertanyaan, aku mau ngasih sesuatu sama Bu Chan. Apa tuh? Coba dong Bu Chan kasih kata-kata hari ini buat para brilliant. Quotes hari ini adalah full day, full senyum. Aduh, ya. full senyum. Kita kan sekolahnya full day kan ya, dari jam 7 sampai setengah 4. Tapi kita harus tetap full senyum. Karena apa? Menurut saya, ketika masuk pintu gerbang itu, siapapun yang saya temui itu langsung semangat mas. Kalau itu ada Mas OB lagi nyapu, Mas Satpam lagi menyeberangkan misalkan, terus ada teman, ada siswa, semangat. Kalau dari diri kita itu keluarnya positif, maka kita juga akan menebarkan positif vibes itu tadi. Benar. Ya. Nah, kalau positif yang keluar, maka yang akan menarik diri kita itu adalah semua hal-hal yang positif. Beda lagi kalau kita itu benci sama orang gitu ya, isinya negatif gitu. Sini sekali. Nah, itu pasti kita itu isinya kan negatif terus. Kalau negatif terus itu nanti bisa-bisa kita aura yang terpancar itu juga negatif juga kan ya. Ya, jadi selalu berpositif lah ya. Jadi stop ujaran kebencian, stop bullying. Mari kita menebar positive vibes. Oke. Kalau aku lihat-lihat Bu Chan ini juga sangatlah positive vibes. Sejak saya masuk ke SMA itu Bu Chan tuh kayak senyum terus gitu. Always smile. Oke, terima kasih. Semoga selalu bisa seperti itu, karena di dalam pendidikan guru penggerak itu juga ada pembelajaran, juga ada pelajaran KSE PSE. Apa itu KSE PSE? Kompetensi sosial emosional dan pembelajaran sosial emosional. Jadi seperti misalkan yang namanya guru kan di rumah juga banyak hal juga kan, nggak hanya mengurusi sekolah kan ya, di rumah selain keluarganya juga sosialnya. Nah, kalau misalkan ada masalah sedikit itu jangan sampai dibawa ke sekolah, apalagi ketika di kelas. Nah, terus akhirnya muridnya jadi, ih kenapa sih guruku gitu kan? Kenapa aku yang kena? Nah, itu jangan sampai gitu. Jadi memang setiap apa yang kita dapat itu kalau kita implementasikan dengan baik dan benar, insya Allah nanti yaitu akan menebar positive vibes tadi. Oke, luar biasa. Full day, full senyum. Oke, Bu Chan, mungkin untuk itu dari kita. Next time mungkin kita akan podcast lagi bersama Bu Chan dengan tema yang berbeda. Siap Bu Chan? Siap dong, ditunggu lah ya undangannya. Siap. Aku sih gas aja ya. Ayo aja. Mungkin gantian saya yang jadi hostnya, kalian yang akan jadi narasumbernya. Lain episode aja. Jangan cepet-cepet lulus loh ya. Iya, bentar lagi mau lulus juga ya. Tahun ini. Iya, tahun ini juga. Next time kira-kira siapa lagi ya Mas Angga yang akan menjadi bintang tamu spesial kita? Ditunggu aja Brilian. Murid apa guru ini? Waduh. Itu sih masih rahasia. Pokoknya ditunggu aja ya. Langsung saja. Tentunya masih di podcast Mansa Brilian, podcastnya Mansa Family. Terima kasih.